The Battle of Vaccine sepertinya pas sekali ya untuk menggambarkan situasi dunia saat ini. Jadi vaksin kini tak hanya begitu penting untuk ditemukan tetapi juga begitu penting untuk diraih. Pasalnya, jika suatu negara menemukan vaksin, pastinya yang pertama kali akan mendapatkan vaksin itu adalah warganya dulu. Bagaimana dengan nasib negara lainnya? Tentunya diperlukan proses panjang dari negosiasi hingga aspek distribusi, belum lagi harga yang harus dibayar. Selengkapnya kita simak dalam Indonesia China siap produksi vaksin berikut ini. Jadi berbagai negara, tak terkecuali Indonesia, harus memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Saat ini pun kita lihat di Indonesia, pada Juli 2020, perusahaan farmasi dalam negeri Bio Farma telah bekerja sama dengan Sinovac Biotech dalam menjalankan proses uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga ke manusia. Dalam uji klinis itu mereka turut bekerja sama dengan 3 pihak lain, yaitu di sini kita lihat ada Universitas Padjadjaran, kemudian ada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta juga ada koordinasi dengan BPOM. Nah, bila berhasil, kandidat vaksin akan diproduksi massal mulai tahun depan dan hasil dari tahap awal uji klinis vaksin akan digunakan untuk kebutuhan emergensi pada kuartal pertama 2021. Presiden Jokowi menyebut vaksin emergensi akan diprioritaskan bagi tenaga medis, kelompok rentan, dan masyarakat yang ada di zona merah. Dalam hitungan Presiden, terdapat sekitar 347 juta vaksin yang dibutuhkan Indonesia. Karena satu kali vaksin saja tidak cukup bagi satu orang. Pasalnya seseorang yang hanya divaksin sekali dinilai masih belum aman dari virus. Maka itu perkiraan di tahun depan setidaknya sudah harus ada 170 juta vaksin yang available, yang mampu diproduksi di Indonesia. Lantas untuk mengenal lebih jauh siapakah produsen vaksin COVID-19 di Indonesia akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi, Bio Farma adalah perusahaan BUMN produsen vaksin dan antisera. Melalui WHO dan UNICEF, Bio Farma telah memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan juga dunia, di mana kapasitas produksi per tahunnya ini mencapai lebih dari 3,2 miliar dosis. Nah, tahukah Anda, perusahaan yang digandeng oleh Bio Farma untuk pengembangan vaksin COVID-19 ini bukanlah perusahaan sembarangan. Kita lihat di sini, Sinovac Biotech adalah perusahaan biofarmasi ternama di Beijing, China yang tercatat di bursa Nasdaq dengan kode saham SVA. Jadi sejak bulan lalu, Sinovac Biotech sudah menyatakan vaksin yang dikembangkannya ini telah menunjukkan hasil positif pada uji klinis fase pertama dan fase kedua. Dari 90 orang yang diuji, vaksin itu menunjukkan adanya pembentukan antibodi penawar dalam 14 hari inokulasi. Vaksin ini pun akhirnya dinamakan CoronaVac dan sudah masuk ke dalam fase ketiga atau fase yang tercepat. Nah, di situasi pandemi seperti ini, istilah siapa yang tercepat dialah yang jadi pemenang. Sepertinya memang berlebihan ya ketika kita dengar, tetapi sayangnya memang itu kenyataannya. Jadi kita lihat mengapa. Nah, kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama. Disinilah mengapa berbagai negara terus berlomba berpacu dengan waktu dan ilmu untuk meraih sebuah vaksin. Jika bisa segala cara apapun dilakukan, maka itu akan dilakukan. Contohnya belum lama ini isu seperti itu melanda di Rusia. Nah, jadi Rusia dituding meretas dan mencuri penelitian vaksin COVID-19 oleh Badan Keamanan Siber Inggris NCSC. Di sini kita lihat. Jadi NCSC yakin bahwa ada 95% hacker terkait Rusia yang berupaya mencuri data vaksin COVID-19. Peretasan itu terjadi pada data klien Amerika, Jepang, China, hingga Afrika. Meski begitu, tudingan ini kemudian langsung dibantahkan oleh Dubes Rusia untuk Inggris, yaitu Andrei Kelin. Yang harus kita tahu juga ya di sini adalah meskipun nanti sudah ada vaksin, akses dan distribusi menjadi yang terpenting. Mengapa? Ada 7,5 miliar populasi dunia. Di antara 7, miliar, sayangnya nasibnya ini tidak semua sama. Jadi kita tahu memang masih banyak negara yang tidak memiliki infrastruktur dan juga fasilitas kesehatan yang memadai. Dan negara-negara dengan kondisi seperti itu cenderung memiliki populasi yang besar. Concernnya adalah jangan sampai
walau vaksin sudah ada, tapi mayoritas populasi dunia ini tidak bisa mendapatkan. Jika begitu, masa pandemi pun tidak bisa diharapkan terhenti secara tuntas. Nah, pandangan seperti ini ada di benak seorang Bill Gates. Ia sempat menganalisa bahwa jangan sampai vaksin COVID-19 ini ujung-ujungnya hanya akan jatuh ke tangan yang pihak-pihak yang berduit saja. Karena pasalnya hak seluruh warga dunia ini untuk keadilan perlu diperjuangkan. Nah, dengan adanya segala pertimbangan ini, sebagai manusia pun kita harus tetap optimis bahwa vaksin COVID-19 bisa segera ditemukan. Seperti apa perkembangannya kita akan bahas lebih jauh. Jadi WHO menyebut sudah ada 21 kandidat vaksin yang sudah melalui beberapa tahap uji klinis. Ada yang di tahap 1, uji keamanan dan dosis. Ada juga yang sudah melalui uji tahap kedua dari sisi efektivitas. Dan ada pula 2 vaksin uji terdepan berikut ini. Yaitu yang pertama kita lihat di sini ada AstraZeneca dari Inggris. Dan yang kedua ada Sinovac dari Beijing, China yang tadi kita sudah sebutkan tadi. Nah, yang sudah di tahap ketiga ini merekalah yang sudah melakukan uji produksi massal dan tinggal menunggu approval saja. Jadi menariknya di sini perusahaan AstraZeneca telah menerima suntikan dana jumbo dari berbagai negara untuk mengamankan slot akses dan distribusi vaksin. Selain ada 843 juta dolar dari negara-negara Eropa, adapun 1 miliar dolar dari Amerika Serikat yang didapatkan oleh AstraZeneca. Nah, rencananya raksasa farmasi Inggris Swedia ini akan menargetkan total produksi 2 miliar dosis vaksin, di mana pada Oktober jika tidak ada kendala, ada 400 juta vaksin yang akan dibagikan untuk warga Amerika dan Inggris. Jadi ini lucu ya, seperti kayak pre-order gitu. Ada harga yang harus dibayar untuk masuk ke dalam daftar waiting list pembelian vaksin COVID-19. Nah, yang ditunggu-tunggu kira-kira kapan ya Indonesia? Tetap optimis selagi kita menanti giliran vaksin COVID-19 yang ada di sini. Sekarang apa saja yang bisa kita lakukan? Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan ingat pakai masker karena kesehatan itu mahal harganya.